Nah, ini menjawab pertanyaan kenapa sih produk-produk NASA kok nggak ada di iklan TV, nggak ada di pinggir-pinggir jalan, nggak ada di radio, ya kan? Nggak pernah ada di iklan. Aku taunya itu produk NASA itu dari orang ya, yang posting-posting. Nah, ya kenapa kok nggak ada di TV? Nah, seperti itu. Kenapa nggak sama kayak produk-produk lain? Nah, ini menjawab pertanyaan itu. Nah, kita tadi sudah belajar tentang konvensional ya, konvensional ya. Nah, dan network marketing ya, marketing. Tadi kita sudah tahu sistem distribusinya ya. Terus kemudian ini lanjutan dari kenapa kok nggak ada di TV ya. Kalau konvensional misalkan saya ini memproduksi 1 juta 1000 piece misalkan ya, 1000 piece produk ya, 1000 piece produk. Nah, di network marketing juga sama, memproduksi 1000 piece produk. Nah, ya kan? Betul ya. Nah, kemudian agar produk ini diketahui masyarakat, nah mau nggak mau kan kita harus ngiklan, ya kan? Mau nggak mau harus ngiklan, harus mempromosikan. Nah, di network marketingmu sama, agar produk ini diketahui oleh masyarakat sehingga dibeli, mau nggak mau kan kita harus ngiklan. Nah, kalau konvensional ya, kan alur distribusinya kan ke agen tunggal ya, misalnya grosir ya, toko ya, konsumen misalkan ya. Konsumen taunya dari mana ini? Dari TV ya, dari iklan ya, dari koran. Nah, ya kan, dari koran. Nah, taunya produk ini kan dari itu, dari TV, dari iklan, dari koran. Nah, sehingga perusahaan harus menganggarkan uang untuk iklan ya, misalkan 1 miliar untuk 1000 piece produk ya, 1 miliar untuk 1000 piece produk. Nah, ke TV ya, bayar artis TV, artis, kemudian bintang iklan ya, koran, nah dan lain-lain. Kita harus punya anggaran 1 miliar untuk memasarkan 1000 piece ini. Betul ya. Pokoknya setiap 1000 piece kita harus mengeluarkan 1 miliar untuk iklan. Sehingga nanti iklan nanti dilihat konsumen nanti beli ke toko ya. Toko ke sini kan baliknya ke sini. Nah, jadi 1 piece nanti akan produknya alurnya ke sini ya. Tapi harus punya anggaran ke sini. Nah, misalkan 1 piece nanti terjualnya terjadi 5 miliar kan, masih untung 4 miliar kan gitu. Nah, oke. Paham ya konvensional? Nah, kalau konvensional harus membayar TV, artis, iklan, koran dan lain-lain. Nah, kalau network marketing kan dari perusahaan ya, stokis, distributor, konsumen. Oke ya. Perusahaan, stokis, distributor, konsumen. Perusahaan punya produk 1000 piece. Nah, agar diketahui konsumen, nah maka karena nggak diiklankan di TV, di radio, di koran, di baliho dan lain-lain, konsumen kan taunya dari distributor. Betul nggak ya? Betul ya. Konsumen taunya dari distributor. Tetangga saya kok posting produk NASA ya, apa sih produk NASA itu? Nah, distributor kan. Nah, sehingga biaya iklannya nanti dikasihkan ke distributor. Misalnya 1000 piece ini sama kayak produk konvensional ya. Dia punya anggaran 1 miliar, pokoknya setiap 1 miliar ya. Pokoknya setiap 1000 piece produk punya anggaran iklan 1 miliar. Nah, cuma 1 miliar ini dikasihkan ke distributor. Nah, karena apa? Ujung tombak iklannya, pengiklannya itu distributor. Nah, orang-orang yang memasarkan produk NASA. Sehingga
kita tahu bahwa kenapa sih setiap distributor kok dapat bonus ya, karena hasil dari iklan ini. Nah dia bisa dapat biaya iklan 1 miliar nih bergantung dari jumlah produk yang bisa dia keluarkan. Misalnya dia bisa jualan 1 piece ya, nanti iklannya misalkan cuma berapa kan gitu. Misalkan 3 piece produk, 3 piece NSTM, biaya iklannya 5.000. Kalau dia bisa menjual 10 NSTM, misalkan ya semakin besar. Jadi semakin besar produk yang keluar melalui dia, ya biaya iklannya nanti dikasihkan ke sini. Nah, biaya iklannya itu ngasihnya belakangan ya, kalau produknya terjual. Seperti itu ya. Jadi ujung tombaknya di sini, harga sampai ke konsumen. Nah keuntungannya, kelebihannya, kita nggak harus jadi artis dulu, kita nggak harus punya TV dulu, kita nggak harus jadi cantik dulu untuk jadi bintang iklan. Kita memakai produk NASA, kita foto, kita jeprek, kita upload, nah kita sudah menjadi bintang iklannya NASA. Ketika produk tersebut closing ya, kita dapat anggaran iklan ini. Nah ini gambaran umumnya. Sehingga kenapa sih produk-produk NASA nggak ada di TV ya, karena anggaran iklannya itu sudah dialihkan ke distributor. Kenapa di NASA itu ada bonus-bonus kan itu, bangun jaringan itu kan menginfokan bisnis NASA. Nah ketika terjadi banyak produk yang keluar ya, maka ya bonusnya akan kita dapatkan. Nah seperti itu ya. Nah karena sebagai hasil dari promosi kita. Nah ini penjelasannya. Setiap produk kebutuhan sehari apapun yang dijual di toko maupun di warung seluruh dunia selalu mengandung biaya iklan. Biaya iklan biasanya untuk membayar bintang iklan, membayar pembuatan film iklan, membayar media massa seperti TV, koran, radio, dan lain-lain. Tetapi di NASA, alokasi biaya iklan diberikan kepada orang-orang yang terlibat mengiklankan sehingga terjadi omset penjualan. Jadi bonus dari PT NASA bukan dari mengeruk uang orang lain, tetapi uang milik PT NASA yang dialokasikan untuk biaya iklan, ya. Jadi itu ya. Nah teman-teman bisa baca lagi nanti lebih detail ya buku ini. Semoga teman-teman ada gambaran. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.